Ini baju ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Baju ini udah nggak bisa dipakai lagi sama konsumen. Jadi setiap sebulan sekali. Tiba-tiba gue kayak ngeliat ada cewek nih. Cewek, gue liat sih sosoknya cewek. Jalan ngelewatin pas persis di jendela. Jadi jendelanya itu di seberang itu udah jalan bang. Jadi jalan buat warga jalan gitu loh. Nah, dia cewek jalan gitu. Nah, ini cewek ini pakai baju kayak kebaya. Warna hijau putih. Ininya hijau, ini putih gitu. Jelas banget gue lihat. Jadi ini cewek duduk di kaca, udah pakai baju pengantin yang dia punya gitu, pakai baju hijau. Di sini ada gantungan bunga kantil. Lo tau nggak? Bunga kantilnya tuh dicopot. Sama si mempelai wanitanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan pastinya buat kalian semua yang udah support Tim MC Mystic sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum gue lanjut juga, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian semua yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita di hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya pastinya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, seperti biasa, di samping gue udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya nih. Jadi narasumber gue ini pada waktu itu di tahun 2014, dia berkunjung ke rumah temannya nih. Ada pekerjaan di daerah Subang. Di sini narasumber gue mengalami kejadian mistis nih, dan ternyata di situ lagi ada fenomena teror dari gangguan atau makhluk yang bersemayam di gaun pengantin ini. Dan narasumber gue juga punya nih dokumentasinya dari pemilik gaun tersebut. Nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja menceritakan kejadian mistis apa aja yang dialaminya nih waktu di Subang itu. Dan langsung aja biar nggak usah berlama-lama, kita kenalan dan sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Lukas. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Lukas ya? Baik. Alhamdulillah. Akhirnya Bang Lukas bisa hadir lagi nih di Dimensi Mistik. Dan kali ini Bang Lukas mau menceritakan tentang fenomena mistis yang terjadi di daerah Subang itu. Kalau boleh tahu kejadian apa nih Bang? Jadi waktu itu kejadian di tahun 2014 nih Bang. Ya. Jadi ada di mana gaun pengantin yang ada sosok makhluk astral yang bersemayam di gaun tersebut, dan sosok tersebut meneror gua pada saat itu. Bang Lukas kena teror juga nih? Iya bener Bang. Wah, dan tadi kita sempat ngobrol sebentar, katanya ada dampak juga nih dari yang mengenakan gaun ini ya? Jadi gitu. Jadi gue kasih sedikit cerita dari gaun ini. Jadi ada satu mempelai wanita yang memakai gaun tersebut. Karena di gaun tersebut terdapat sosok yang dengan tanda kutip agak jahat ya di dalam gaun pengantin ini, membuat si mempelai wanitanya ini hilang kesadaran Bang, atau disebutnya ODGJ Bang. Oh iya. Tapi kita tahan dulu nih Bang ceritanya Bang. Oke, siap. Nah nanti juga Bang Lukas ada videonya nih Bang ya? Iya, kebetulan ada video rekaman aslinya nih Bang ya? Benar. Dari si pemilik gaun ini nih gitu ya? Benar. Nah jadi buat kalian semua, Bang Lukas ini juga seorang penulis nih. Jadi biar langsung aja mampir Bang ya? Iya. Ke akun Facebooknya apa nih Bang namanya Bang? Kalau lo mampir ke akun Facebook gua atau baca cerita horor, langsung klik aja Lukas Priyatno. Lukas Priyatno. Ya. Nah nanti juga linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Lukas, jadi kalian wajib banget nonton ceritanya Bang Lukas ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Nanti juga Bang Lukas punya nih dokumentasi aslinya
gimana gaun pengantin itu. Nah, tapi sebelumnya juga gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau kepoin Instagram gue. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Lukas ini nih. Yaudah, gue rasa cukup. Opening gue udah kelamaan, jadi langsung aja kita simak kisahnya. Bang Lukas, Ya. bisa dimulai nih Bang, dari kejadian fenomena gaun pengantin ini Bang. Oke. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2014 nih Bang, 2014. Nah, 2014 itu dimana gue kayak ngalamin down banget pada saat itu. Gue berhenti kerja Bang, nggak berhenti kerja sih, maksudnya kerjaan gue selesai gitu dan gue pengangguran parah. Nah, sampai di mana gue percaya Allah ngasih rezeki dari mana saja, dan akhirnya kawan kecil gue nih ngasih kabar ke gue, Kas, ada kerjaan nih di daerah Subang, dia bilang gitu, di rumah bokap gue, dia bilang gitu kan. Dulu pikir gue ya udahlah, ayo gas aja gitu ya kan, karena memang gue pikirnya mau kerjaan apapun yang penting halal, yang penting ya udah gue dapat duit gitu kan, pikir gue. Yaudah tuh. Nah, akhirnya gue terima nih tawaran gawean dari kawan gue ini. Nah, gue cabut nih, dijemput sama kawan gue pakai mobil ke daerah Subang nih. Nggak cerita, gue sampai di sana sore hari nih Bang, sampai sana sore hari. Jadi di daerah Subang ini tempatnya ini Bang, kayak jauh dari kata kota asli. Jauh dari kata kota. Di sana rumahnya itu gimana ya, kalau gua kasih gambaran, rumahnya itu kayak rumah-rumah yang di sini rumah satu, terus berapa ratus meter ada rumah lagi, baru sono lagi baru ada rumah lagi, masih banyak persawahan dan pohon-pohon besar gitu. Jadi gue bilang, gue tanya sama kawan gue, ini lu nempatin sini lu betah, gue bilang gitu. Ya mau gimana nih, meninggalan orang tua gue, kata dia gitu kan. Emang dulu lagi rumah masih di daerah dekat-dekat Bekasi sini, gue emang kenal sama orang tuanya gitu Bang. Gue kenal sama orang tuanya, dan akhirnya gue nggak dapat kabar lagi. Nah, di tahun 2014 ini baru gue dapat kabar yang kawan gue itu. Yaudah tuh, datang ke rumahnya dia, terus gue bilang nih rumahnya sepi gitu ya kan. Rumahnya sepi, terus gue tanya, bini lu mana? Jadi dia ceritain bininya itu kerja jadi TKW Bang. Nah, jadi TKW. Nah, si kawan gue ini dia dapat modal buat ngebenerin ini rumah. Kata dia ceritain kayak gitu. Yaudah tuh, dari situ dan gue baru tahu ternyata kerjaan gue untuk bantuin dia renovasi rumahnya gitu loh, kayak ngebersihin sama ngecat dan segala macem gitu kan. Nah, dan di situ gue cuman berdua tuh Bang. Di rumah itu gue cuman berdua. Yaudah tuh, dari situ udah malam, akhirnya gue istirahat tuh. Nah, kebiasaan gue di Bekasi tuh, gue kan nggak bisa, orang itu gue nggak bisa tidur cepet Bang. Gue nggak bisa tidur cepet gitu kan. Gue ngapain gitu kan, gue lihat kawan gue udah tidur gitu kan. Gue bikin kopi aja deh. Akhirnya gue bikin kopi. Nih, jadi kamarnya posisinya lumayan agak besar seruangan ini gitu. Ada jendela zaman dulu Bang, jadi bisa kebuka kiri sama kanan gitu kan. Ya udah deh, akhirnya kopi gue taruh di jendela. Nanti gue ngerokok nih, ngerokok ya gitu kan. Nah, posisi keadaan itu di rumah tuh gelap banget. Padahal paling sekitaran jam-jam 8 atau jam 9 malam lah. Ya kalau di Bekasi itu masih jam-jam rame banget kan. Itu bener-bener yang sepi, bener-bener sepi. Gue ngerasanya, di tahun itu tuh gue yang nggak terlalu memperdulikan hal-hal yang mistis. Tapi posisi di sana gue tuh kayak yang nyali gue agak kayak mulai ciut gitu loh. Entah kenapa gue ngerasain hal yang kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, di saat gue lagi nikmatin kopi di ujung sana, jadi gini loh, ada satu cahaya satu-satunya yang nemplok di tiang listrik Bang. Itu cahaya satu-satunya gitu loh. Yaudah, gue nggak tahu kenapa mata gue tertuju ke cahaya itu kan. Sambil ngeliatin, tiba-tiba gue kayak ngeliat ada cewek nih. Gue liat sih sosoknya cewek. Jalan, ngelewatin pas persis di
jendela. Jadi jendelanya itu di seberang itu udah jalan bang. Jadi jalan buat warga jalan gitu loh. Nah dia cewek jalan gitu. Nah ini cewek ini pakai baju kayak kebaya. Oh ya. Warna hijau putih. Ininya hijau, ini putih gitu. Jelas banget gue lihat. Rambutnya panjang bang. Iya. Rambutnya panjang. Nah gue kan itu gue merinding sih. Gue kan tipe kalau orang yang oke lah dibilang genit atau gimana, gue ramah lah, bahwa gue ramah. Nih gue sapa nih cewek, halo kak, mau kemana? Gitu loh, ayo kak mau kemana? Pada saat gue negor gitu, pundak gue ditepak. Gue tengok kawan gue Aji, lu ngobrol sama siapa? Sama itu, baru gue tunjuk ke cewek yang tadi lewat gue tegur, udah kagak ada. Waduh, udah hilang gitu itu? Iya. Ya. Gue mikirnya pas gue tunjuk kayak gitu, terus gue bilang, lah kok kagak ada. Terus gue ngomong sama teman gue, tadi gue lihat ada cewek. Ada cewek. Man, jam segini mah kagak. Jam segini udah sepi kas. Tapi serius tadi gue lihat ada cewek. Ah lo salah lihat kali kata teman gitu. Lu salah lihat kali. Tapi gue gue pastiin itu yang gue lihat itu cewek asli. Itu gue pastiin itu cewek asli. Gue mikir positif gini loh, mungkin karena yang tadi gue bilang cahaya satu-satunya itu cuman ada di yang tiang listrik itu gitu loh. Mungkin pada saat jalan gue ditegur kawan gue itu mungkin udah kesana terus udah gelap gitu kan. Pikiran positif Pikir gitu positif ya, gue gitu di hari pertama tuh ya kan. Udah tuh dari situ gue ngobrol-ngobrol lagi, gue udah nggak bahas ke arah sana lagi, istirahat lah kita tuh istirahat. Nah sehingga pagi tiba, nah gue sama kawan gue ke daerah kota nih naik motor belanja perlengkapan buat belanja cat, koas, pokok kebutuhan kita buat renovasi rumah deh tuh. Udah belanja itu siang balik lagi ke rumah, udah super bekalan udah ada semua udah tuh. Nah gue udah bersihin rumah ya hal-hal yang biasa. Siang mah aktivitas sama aja bang, di situ tuh aktivitas sama aja gitu loh. Cuman memang nggak terlalu rame kayak di kota selagi gua belanja kayak perlengkapan cat gitu, nggak serame itulah. Nah sampai di situ gue cuman di hari pertama ngebedah rumah itu cuman kayak ngebersihin tembok-temboknya doang, ngamplas-ngamplasin gitu, belum sampai tahap ngecat gitu kan. Nah malam tiba nih bang, malam lagi tiba, gue nggak tahu sekitaran jam berapa ya, gue kayak yang ngerasa gue lapar banget ya malam itu ya, gue lapar banget. Nah jadi akhirnya gue coba ke dapur. Nah dari saat gue mau ngambil makanan gue dengar dari depan pintu rumah itu ada yang ketok, tak. Siapa ini malam-malam nih? Akhirnya udah gue coba ke depan pintu. Pas gue buka, bokapnya bang, bokapnya kawan gue. Wah pak, dari mana? Kok jam segini namu gitu maksudnya? Bukan namu maksudnya, jam segini kok dari mana gitu? Jam kenapa nggak sore aja gitu datangnya kan? Dia nggak ngomong apa-apa, langsung nyelonong masuk kamar. Pikir gue, ayo udah orang rumahnya dia kok gitu kan? Mungkin capek pulang gawe, gimana gitu kan? Nah dari situ dia tuh. Dia bokapnya masuk ke kamarnya, ya gue lanjutin lah, gue makan, udah tuh abis setelah makan ngerokok, gue tidur lagi nih bang, Nah singkat cerita pagi. Nah abis dari situ pagi gue ngobrol lagi sama Aji nih sama kawan gue, Ji, bokap lo malam balik, udah malam banget tapi langsung masuk kamar, gue bilang gitu. Aji diem, bokap lo semalam, gue bilang gitu, bokap lo udah meninggal kas. Bokapnya si Aji ini udah meninggal bang? Gua agak lupa dia bilang kan ini peninggalan orang tua gua. Iya rumah ini ya? Iya. Gua merinding terus ya. Iya. Gua bener-bener lupa kata-kata Aji itu loh. Pikir gua, jadi kan gua emang lama bang, lama nggak komunikasi sama kawan gue ini gitu loh. Baru di tahun 2014 gue baru yang sama dia lagi gitu kan. Bokap lo meninggal. Iya. Lah terus ya semalam yang dia masuk kamar, Ji, gue bilang gitu. Dia masuk kamar. Ya gue nggak dari situ
ya udahlah, mau gimana lagi, emang itu yang gue lihat gitu ya, itu yang kejadian yang gue alami kayak gitu. Ya dari situ udahlah, kita nggak bahas lagi, udah kita lanjutin lagi pekerjaan kita lah ya. Udah gue renovasi rumah lagi. Singkat ceritanya lagi, nih malam tiba nih bang, Nah, malam tiba, lagi-lagi gue nggak bisa tidur lagi. Nah, kejadian lagi bang, gue ngeliat tuh cewek lagi lewat. Yang waktu malam pertama itu ya? Yang malam pertama. Tapi dia lewat, cuman gue nggak negor sama sekali. Gue entah kenapa ya, firasat gue kayak ngomong gue kayak nggak mau negor gitu loh. Ini cewek lewat aja gitu. Nah dari situ pagi tiba, gue cerita lagi nih sama Haji. Ji, gue lihat cewek yang kemarin gue lihat, Ji, pakai baju kebaya warna hijau strip putih. Nah di situ yang bikin gue kaget, Haji baru ngomong ternyata ada sebuah cerita di sini tuh kata Haji bilang gini, di sini Kas, sebenarnya lagi ada teror sosok wanita bergaun pengantin. Dan kayaknya yang lo lihat kemarin itu kayaknya dia deh. Haji baru buka omongan ya? Baru buka omongan. Kenapa gue sempat bilang sama Haji, lu kenapa nggak ngomong dari awal, gue bilang gitu kan. Ya karena gue pikir ya udahlah gitu loh, dan lu nggak bakal diteror lagi gitu kan. Ya udah dari situ kok bisa ada teror itu, ini kenapa? Gue tanya kayak gitu sama Haji. Gue sih nggak tahu cerita pastinya ya, tapi ada kawan gue yang lebih tahu tentang cerita ini. Jadi di sini itu kayak apa ya, jadi ada wanita yang mau nikah tapi dia gagal nikah. Ya gagal nikah. Lah gue tanya, kenapa gue gagal nikah? Mempelai prianya nggak dateng. Loh kenapa nggak dateng? Karena mempelai prianya ngerasa dibohongi. Kenapa kan gue bilang? Gue jadi mikir, kok dibohongin kenapa? Jadi si wanita ini ternyata dirasuki oleh sosok yang ada di gaun yang dia pakai bang. Pasti pernikahan itu. Wah gue di situ gue makin gak ngerti deh, asik. Gue makin gak ngerti. Gue tuh nggak bisa nalar. Kok ada ya sosok yang mempengaruhi orang untuk ngelakuin hal itu gitu loh. Gue masih yang masa bisa sih gitu loh. Kok masa bisa sih? Yaudah kalau lo emang gak percaya, ntar kalau kita kerjaan nggak terlalu ada waktu lenggang, lo gue bawa ke tempat teman gue. Yaudah. Udah tuh, udah dari situ gue berdua ngerjain kerjaan gue lagi, dan akhirnya gue punya kesempatan kita punya waktu nih. Terus gue sih yang jadi neror kawan gue bilang, Ji, mana janji lo, gue mau tahu nih cerita, gue bilang gitu kan. Soalnya gini loh bang, semenjak gue tahu cerita dari Aji, ini sosok yang setiap malam nemuin gue, ini nggak pernah ada lagi bang. Oh udah hilang gitu aja tuh bang? Hilang gitu aja. Tapi gue penasaran sama yang di cerita Aji ini. Gue mau dengar langsung dari orang yang katanya dia tahu banget ini cerita gitu loh. Yaudah, akhirnya gue dibawa nih, gue naik motor dibawa. Nggak terlalu jauh dari tempatnya Aji, paling sekitaran 20 sampai setengah jam gue perjalanan naik motor tuh bang. Nah dari situ gue namu nih ke rumah. Jadi rumahnya tuh kayak apa ya, lumayan agak bagus sih rumahnya, lumayan agak bagus. Dan gue di sana ada satu orang abang-abang namanya Kang Daan, kenalan gitu. Nah dari situ akhirnya si Aji nih buka omongan. Jadi gini Kang, teman saya nih si Lukas kemarin nginep di rumah, kan lagi renovasi kata si Aji. Terus dia didatengin sama sosok
cewek pakai baju pengantin gitu. Nah Mas Daan ini bingung nih, Kang Daan ini baju pengantin. Iya Kak Dio, gue diajak nih bang, gue diajak. Jadi gue masuk ke dalam rumahnya itu ada sebuah etalase kaca lebih tepatnya, etalase kaca. Di situ dia nunjukin baju pengantin yang di dalam etalase. Pertama kali gue lihat baju pengantin itu, plek, anjir. Baju itu yang dipakai sama cewek yang 2 kali itu. Oh, yang lu temuin malam itu tuh? Iya, asli. Gila ya. Ini baju ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Baju ini udah nggak bisa dipakai lagi sama konsumen. Jadi setiap sebulan sekali aku pasang melati ini sampai garing kayak gitu. Soalnya baju ini ada kejadiannya kayak gitu. Baju ini ada kejadiannya. Jadi udah dipakai sama pengantin itu, udah sekarang nggak dipakai lagi. Walaupun ada konsumen pengen pakai baju ini, nggak boleh. Makanya aku dikacain. Jadi dia bilang, Kang Daan bilang sama gue gini, ini baju udah nggak saya sewain lagi. Kenapa saya masukin lemari kaca ini? Karena ini baju ada sejarahnya, dia bilang gitu. Ada sejarahnya, dan ini pokoknya udah nggak bisa disewain lagi sama orang-orang deh, kata gitu. Karena ini ada sejarahnya, dia bilang gitu. Dan setiap malam apa gitu, gue agak lupa, selalu ditaruhin bunga kantil. Selalu taruhin bunga di gaun pengantin. Di gaun pengantin itu. Gue nggak tahu tujuannya untuk apa, gue nggak tahu nih bang. Gue nggak tahu tujuannya untuk apa. Pokoknya yang gue lihat saat itu, memang ada bunga kantil yang udah kering. Iya, yang ada, jadi kayak manekin gitu loh. Manekin terus diinin baju. Bener, yang bikin gue kaget itu baju yang di depan mata gue adalah baju yang dipakai sama sosok cewek yang gue lihat 2 kali itu. Persis banget itu. Persis plek, nggak ubah sama sekali. Nah dari situ akhirnya gue coba gini sama Kang Dan. Kang, kalau memang nggak keberatan, bisa nggak sih ceritain Kang dikit aja, gue bilang gitu kan. Kenapa Kang bisa bilang ini ada sejarahnya, dan kenapa baju ini nggak boleh lagi disewain sama orang lain gitu loh. Akhirnya udah, gue balik lagi ke ruang tamu sambil ngopi, gue dengerin Kang Daan. Jadi gue di sini gue coba ngejabarin cerita dari Kang Daan nih bang ya, gitu. Jadi Kang Daan cerita gini, kejadiannya nggak jauh, masih 2014. Kejadiannya nggak jauh dari 2014. Kang Daan ada job buat rias pengantin. Nah sebelum jadi ada 2 orang datang ke tempatnya dia, ke salonnya dia gitu, minta buat fitting baju. Buat fitting baju. Nah si calon mempelai wanitanya ini, dia minta bajunya tuh nuansanya hijau. Nuansanya hijau. Nah secara kebetulan Kang Daan punya tuh baju yang tadi ada di etalase itu. Nah pada saat nih cewek ngelihat koleksi si Kang Daan itu, tertarik bang sama baju itu. Nggak pakai ngomong dirubah atau segala macam. Kalau kata Kang Daan, plek dia maunya yang itu. Padahal kalau kata Kang Daan, saya ada lagi loh yang lebih bagus loh, tapi ini cewek nggak mau. Kalau kata Kang Daan, entah alasannya apa, pokoknya dia maunya yang itu, kata dia gitu. Akhirnya oke, deal nih ya, baju pengantinnya yang ini. Udah. Singkat cerita, akhirnya sampai acara bukan resepsi kayak lamaran bang. Lamaran, acara lamaran, dan diminta dandanin nih si cewek. Tapi belum pakai si gaun ini, belum pakai. Kang Daan datang pagi-pagi, karena datang pagi-pagi mau ngambil itu kan, mau rias pengantin kan, mau ngerias si cewek kan. Nah pada saat posisi mau ngerias, ini cewek
tiba-tiba kemasukan bang. Kalau kate Kang Daan, kemasukan teriak-teriak, pokok bla bla bla. Pokok Kang Daan tuh ngejabarinnya, ini cewek pokok hilang kesadaran, pokok teriak-teriak, nanti kayak minta kembang gitu, udah kembang minta kopi kayak gitu-gitu. Akhirnya harusnya ngeriasnya sekitaran jam 8 ngaret sampai si cewek ini disadarin gitu, sampai si cewek ini sadar. Orang sampai datang sama ada ustadznya juga gitu bang, datang 1 jam 2 jam akhirnya sadar. Nah dari situ akhirnya mau tidak mau Kang Daan tetap ngerias dengan secara profesionalnya dia, tapi si calon pengantin ini posisinya pingsan bang. Posisi keadaan lagi pingsan, dan Kang Daan ngomong sama gue gitu, saya bang baru pertama kali ngerias pengantin ini dengan posisi nggak sadarkan diri, baru pertama kali seumur hidup saya, dibilang gitu. Ya udah kan, tapi saya karena sayanya profesional, jadi ya udah saya tetap ngelakuin pekerjaan saya, dibilang gitu. Ya udah tuh didandan, dirias cantik, udah. Nah, udah didandanin cakep, sadar bang, kayak nggak terjadi apa-apa, biasa aja gitu. Si calon lakinya datang nih sama keluarganya nih, datang ke rumah. Pada saat nih si calon ini datang, nih cewek kesurupan lagi bang. Oh iya. Si Kang Daan posisi masih ada di situ tuh. Posisi masih ada di situ, makanya dia bisa ceritanya dengan lugas banget cerita sama gua. Pokoknya nih si cewek ini pada saat kesurupan itu, pada saat si mempelai laki-lakinya datang kesurupan, pokok yang dia teriakin adalah harus nikah dan nggak boleh diundur lagi, gitu loh. Pokoknya nggak boleh gagal nikah. Intinya gitu, kalau kata Kang Daan ceritanya gitu. Ini cewek ngomongnya gitu. Pokoknya nih yang apa ya, makhluk yang merasuki ini mempelai teriaknya kayak gitu-gitu mulu bang. Si Kang Daan ceritanya sama gue. Nah dari situ si cowok ya nggak mau lah bang nikah sama orang yang nggak sadarkan diri, kan jadi gimana sih, ngerti gak? Kayak lo nikah nih, tapi yang lo nikahin bukan lo gitu. Nah dari situ si keluarga dari cowok mutusin buat pergi nih bang. Mutusin buat pergi dari rumah. Cuman keluarga dari mempelai wanita ngepung, melarang si cowok itu, keluarga dari cowok itu balik sebelum deal nih, lo harus nikahin anak gue. Pokoknya nggak mau tahu, lo harus nikahin anak gue. Kalau enggak lo semua nggak bakal ada yang boleh keluar dari rumah ini. Kang Daan cerita sama gue. Itu ini bang, riuh parah. Dari keluarganya udah tahu nih bang, ada ancaman dari sosok yang ngerasukin si anaknya nih. Kalau sampai nggak jadi nikah, resikonya adalah nyawa si cewek bang. Iya, pokoknya bakal berimbas ke anaknya gitu ya. Makanya kenapa ada penghadangan di situ, ya karena dia nggak mau lah bang si anaknya sampai kenapa-napa gara-gara nggak jadi nikah gitu. Nah akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya keluarga dari cowok ini deal dah tanggalnya, bulannya setelah lebaran. Ini baju ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Baju ini udah nggak bisa dipakai lagi sama konsumen. Jadi setiap sebulan sekali aku pasang melati ini sampai garing kayak gitu. Soalnya baju ini ada kejadiannya kayak gitu. Baju ini ada kejadiannya. Jadi udah dipakai sama pengantin itu, udah sekarang nggak dipakai lagi. Walaupun ada konsumen pengen pakai baju ini, nggak boleh. Makanya aku dikacain. Dari situ Kang Daan cerita lagi. Pada saat posisi resepsi pernikahan, saya datang lagi nih buat ngerias si cewek ini, kata Kang Daan gitu. Nah,
posisi ngeriasnya itu kerasukan lagi, cuman ini lebih kalem, lebih santai. Jadi posisinya gini, ini Kang Daan, jadi maaf nih, gua agak ngeceritain gestur si Kang Daan. Jadi gestur Kang Daan tuh kayak yang agak sedikit melambai gitu ya. Jadi Kang Daan cerita sama gua, jadi ini cewek duduk di kaca, udah pakai baju pengantin yang dia punya gitu loh, pakai baju hijau. Di sini ada gantungan bunga kantil. Lo tau nggak? Bunga kantilnya tuh dicopot, makan. Sama si mempelai wanitanya nih. Iya. Makanya Kang Dan bilang ini kesurupan, tapi lebih kalem. Iya, iya. Gue jadi mikirnya gini, apa mungkin dia seneng karena bakal nikah ya? Gue pada saat itu mikirnya kayak gitu, dan bener tafsiran Kang Daan pun kayak gitu. Dalam hati Kang Daan ngomong nih, ini jangan-jangan emang sosoknya nih emang seneng mau nikah. Jadi ini kalem, nggak seperti pada saat sesi lamaran. Lebih tenang gitu ya? Ini lebih tenang. Cuman gelagatnya tuh nikah. Kebayang gak sih bang lo? Di kaca nih. Jadi gitu. Ini bunga kantil, sedikit petik. Dimakanin? Iya. Jadi sambil dirias gitu. Iya. Iya. Nah, udah tuh ya. Kang Dan cerita kayak gitu tuh. Nah, akhirnya ditunggu nih. Kalau di sini disebutnya penghulu ya. Kalau di sana sebutnya apa sih? Amil atau apa ya? Gue agak lupa deh. Kang Dan pokoknya ceritanya gitu. Ya taruhlah penghulu lah gitu ya. Bahasa normalnya aja. Sampai penghulunya datang dan akhirnya penghulunya itu nunggu sampai berjam-jam lu si calon mempelai prianya itu nggak datang bang. Nggak datang. Ya. Akhirnya sampai siang sampai sore nggak datang sama sekali, mempelai prianya itu nggak datang. Dan sampai di mana si cewek yang kerasukan ini ngamuk lagi aja, kerupan lagi, wah pokoknya parah deh. Itu tuh udah yang banting pokoknya udah parah deh pokoknya. Dan yang keluar kata-kata ngancem kayak yang pokoknya sesuai dengan janji si makhluk ini, kalau sampai gagal nikah, anak ini pokoknya berimbasnya bakal ke anak ini gitu loh. Maka berimbasnya bakal ke anak ini, dan gua nggak bisa ceritain detailnya bagaimana kejadiannya kok si cewek ini tiba-tiba kayak hilang ingatan. Gua nggak bisa ceritain di sini karena terlalu gimana ya bang. Gue takutnya yang dengar cerita ini pun pihak keluarganya bakal kayak gimana. Gue juga menjaga hati dari keluarga si mempelai wanita ini. Tapi sampai cerita ini diceritain sama Kang Daan ke gua, orangnya pun masih ada bang, masih hidup, tapi ini udah hilang itu. Iya. Oh iya. Ada orangnya ada gitu loh, orangnya ada. Dan gue juga pada saat itu gue mau untuk nemuin, tapi dalam hati kecil gue udahlah nggak usah lah gitu loh, maksudnya jangan terlalu yang guanya kok gue jadi yang terobsesi sendiri gitu loh. Iya, gue juga agak ngerem di situ. Pokoknya gue intinya tahu kenapa sosok itu 2 kali nemuin gue, ya ternyata ya memang lagi rame di kampung itu sosok itu bang. Ya, kayak gitu sih kalau cerita Kang Dan, gue cerita sama gue gitu. Ini baju ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Baju ini udah nggak bisa dipakai lagi sama konsumen. Jadi setiap sebulan sekali aku pasang melati ini sampai garing kayak gitu. Soalnya baju ini ada kejadiannya kayak gitu. Baju ini ada kejadiannya. Jadi udah dikepake sama pengantin itu, udah sekarang nggak dipakai lagi. Walaupun ada konsumen pengen pakai baju ini, nggak boleh. Makanya aku dikacain. Udah gitu, udah dengar dari ceritanya dan gue putusin untuk nggak mau terlalu cari tahu lagi tentang si cewek ini.
Ya udah akhirnya gue balik nih ke tempat kawan gue, tempatnya Aji. Nah tuh dari situ setelah dengar kayak ceritanya dari Kang Daan tuh gue jadi yang semakin yang wah anjir gitu loh. Kok ada ya? Gue yang masih kepikiran gini loh Bang, kok ada sosok makhluk astral yang sampai segitunya gitu loh. Kok sampai segitunya, sampai yang pengen kok ngancurin kesadaran orang kayak gitu-gitu. Gue jadi mikirnya wah anjir kok jahat banget ya gitu ya, pikir kok jahat banget ya. Gitu. Dari situ gue jadi semakin was-was posisi ada di rumah si Aji gitu. Asli Bang, gue jadi semakin was-was. Terlebih lagi gue tuh nggak cuman ditampakin dengan si sosok wanita bergaun itu kan ada juga sosok yang si bapaknya yang datang itu. Jadi tuh kayak yang nih kalau gue bisa ceritain keadaan rumahnya si Aji tuh kayak yang rumah tempo dulu, ngerti nggak sih Bang? Rumah masih genteng-genteng coklat gitu. Cuman rumahnya dindingnya itu nggak bilik, tembok batako gitu. Cuman ditempok semen gitu loh. Nah di depan rumahnya itu kayak ada pohon gede gitu, pohon satu gede dan cahaya ada di yang listrik paling ujung gitu. Jadi memang rumah itu sepi di lingkungan itu pokoknya rumahnya di sini, 100 meter di situ, terus lagi kayak gitu. Rumahnya kayak gitu. Nah dia tuh gue lanjutin pekerjaan, udah di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ya biasa-biasa aja gue ngelakuin hal yang biasa. Nah sampai di mana pekerjaan gue udah mulai finish nih, pekerjaan udah mulai finishing. Dan gue pada saat itu gue posisinya gue lagi tidur Bang, tiba-tiba gue ngerasain kayak, gue mules banget nih ya, gue mules banget. Ya udah deh, gue bangun, gue menuju kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu posisinya nggak nyatu sama ini Bang, nggak nyatu sama rumah. Oh di luar rumah nih? Iya adanya di luar rumah, tapi nggak terlalu jauh jaraknya, sekitaran 2-3 meteran, gue nggak tahu deh, pokoknya sekitaran segitulah, segitu. Yaudah, gue buka pintu belakang, nah gue ke kamar mandinya dia nih. Ya seperti biasa orang boker gitu kan, orang buang hajat, ya duduk nongkrong. Jadi kamar mandinya tuh kamar mandinya kotak. Terus ada bak di sebelah sini, bukan bak sih ya, kayak penampungan air aja gitu. Penampungan air kayak gentong cuman bulat gitu loh Bang. Kayak kendi cuman bulat gitu loh. Gayung bulat. Gua agak lupa itu warnanya apa. Soalnya penerangannya cuman lampu yang 5 watt kecil gitu, warnanya oranye gitu. Ya, jadi tuh kamar mandinya gue bilang sih serem sih anjir, kalau gue ngebayangin sekarang sih anjir serem banget loh. Cuman gue tuh ya baik lagi, gue tuh yang sama hal mistis tuh nggak terlalu yang bodo amat lah gitu. Padahal gue kemarin baru abis kayak gitu ya, dapat teror yang orang yang wanita bergaun, terus penampakan sosok yang menyerupai almarhum sahabat gue gitu kan. Ya udah gue mau ngeblank aja gitu, santai aja gitu maksudnya. Nongkrong, rokok, selau. Udah nih, selesai lah gue. Selesai kan gue. Udah, bersihin, ke celana lagi. Nah, gue pas buka pintu kamar mandi, asli. Gue ngeliat sosok itu lagi Bang. Si wanita yang bergaun pengantin ini? Iya. Posisinya, kali ini posisinya jaraknya deket banget Bang. Cuman dia nggak ngadep ke gue. Posisinya ada yang ngebelakangin gue. Pas gue buka, lo ngebayang gak sih? Pas gue buka, anjing. Per sekian detik, jantung gue berhenti. Gue langsung tuk. Wah anjir, gue bilang anjir. Ini dekat banget Bang. Kalau kemarin gue nggak takut karena gue nggak tahu. Belum tahu ceritanya. Gue kan nggak tahu ini, gue udah tahu ceritanya. Dan kenapa gue kaget itu gaun yang ada di etalase. Plok, bener-bener gue lihat di depan gue Bang. Dari situ gue nggak pikir panjang lagi, gue lari Bang. Gue lari langsung buat pintu bawah udah. Wah gemeteran, gue udah ketakutan gue bilang. Ini kebayangnya. Jadi gue ngebayangin wajah mukanya gitu loh. Jadi padahal gue nggak tahu si mukanya
bentuk-bentukannya yang persisnya tuh seperti apa gue nggak tahu, cuman gue merinding bener-bener dari ujung ke ujung gitu loh maksudnya. Soalnya gue udah tahu nih cerita pleknya. Ini yang diceritain bener-bener nongol lagi gitu. Selama beberapa hari kan gue udah nggak pernah ditampakin lagi bang. Dan yang gue bikin gue kaget pas gue buka pintu, Tiba-tiba ada sosok ini. iya, wah anjir. Gila sih. Udah dari situ, wah gue kabur, gue masuk pintu, gue masuk rumah lagi, masuk kamar, udah gue selimutan. Iya. Dari situ gue, wah udah. Dan besokannya, gue malam itu gue nggak tidur. Malam itu gue nggak bisa tidur. Gue juga mau bangunin Aji, gue agak enak. Akhirnya gue baru bisa cerita sama Aji pas besokannya gitu. Dan dari situ gue kayak yang apa ya? Gue cerita lagi sama Aji. Dan apa ya, gue mutusin buat kayak, gue bilang sama Aji gini, Ji kalau nih kerjaan udah kelar gue cabut lagi ya. Gue kayak udah ngerasa, gue udah ngerasa yang, aduh gue kagak betah di gue kayaknya di sini deh. Asli bang, gue kalonya mungkin gue nggak ditongolin di soalnya gini bang, gue pas buka bener-bener di depan muka gue gitu loh. Gue jadi yang wah, jadi kaget banget bang, asli kaget banget gue. Asli gue pakai gue ngomong sama Aji gitu, udah deh Ji, gue ini kelar ini gue cabut lah. Gue bilang gue kayaknya gue udah nggak kuat gue bilang gitu ya. Asli gue nggak bisa deh gue gitu. Udah, tapi gue apa ya, gue tetap ngerjain kelarin kerjaan gue. Bas dari situ udah gue balik lagi gitu bang, gue ke Bekasi. Udah nggak butuh waktu lama di situ lah bang ya. Iya, gue pokoknya udah, gue nggak ini lagi lah. Gue bang udahlah Ji, udahlah gue bilang, gue udah kemungkinan kalau gue nggak ditemuin di kamar mandi mah gue kayaknya gue masih ayo dah lama lah. Iya lama lah gitu ya, maksudnya. Iya masih bisa lah gue. Jadi gue udah yang downnya pas di kamar mandi itu aja sih. Jadi gue kagak ini lagi, gila. Anjing emang merindingnya bener-bener. Jadi kalau nggak pingsan, itu gue nggak pingsannya udah bagus itu gue masih bisa lari. Iya, karena secepat itu ya tiba-tiba. Iya pas buka pintu, lo kebayang gak sih bang? Bang tuh, buset. Bayang banget. Nongol di depan muka lo, dia bener. Gue nggak ngerti tuh dia dari tadi di situ apa gimana, gue juga kagak tahu kan. Pas gue buka dia di situ, gila-gilanya kalau. Gila sih. Dan akhirnya Bang Lukas pulang lah ya. Balik setelah kerjaan selesai juga itu ya. Selesai. Gue akhirnya balik lagi ke Bekasi. Ini baju ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Baju ini udah nggak bisa dipakai lagi sama konsumen. Jadi setiap sebulan sekali aku pasang melati ini sampai garing kayak gitu. Soalnya baju ini ada kejadiannya kayak gitu. Baju ini ada kejadiannya. Jadi udah dipakai sama pengantin itu, udah sekarang nggak dipakai lagi. Walaupun ada konsumen pengen pakai baju ini, nggak boleh. Makanya aku dikacain. Bang Lukas, dari sekian cerita tuh, waduh, semuanya epic lah bang ya. Dan itu sebenarnya emang nggak disengaja bang ya. Jatuhnya lu malah kena teror nih sama sosok yang bersemayam di gaun pengantin ini ya. Iya, jadi ya balik lagi bang, kan gue datang ke situ kan, gue niatan gue mau bantuin kawan gue, dan emang posisinya gue yang lagi butuh gawean gitu loh. Ya apaan aja lah gue kerjain, ya lagi kan ya kawan gue yang minta gitu loh. Ya sampai di mana lagi pas pertama kali ketemu sama sosok si penampakan itu pun gue nggak tahu bang. Dia siapa, ya pikir gue ya udah cewek aja gitu. Ya gue tegur, terus tiba-tiba teman gue nepak, baru gue lihat ngobrol sama orangnya kagak ada. Gitu aja. Sampai hari ketiga pun ketemu lagi. Ya gitu. Dan ternyata itu emang rumornya lagi neror warga sekitar. Iya, gitu. Dan gue nggak tahu, dan gue taunya pas si Aji gue udah ditongolin kedua kalinya, baru Aji ngomong ternyata di situ memang lagi rame ada teror sosok wanita bergaun pengantin. Gitu. Fenomena mistis dari si sosok gaun pengantin ini lah ya. Begitu. Dan akhirnya ketika Bang Lukas mencari tahu nih dari atau pemilik vendor busana rias pengantin ini ya. Dan setelah balik malah dapat teror lagi nih. Iya. Jadi itu jaraknya gue agak lupa ya, beberapa hari dari pas gue dapat cerita dari Kandaan tuh, gue agak lupa beberapa hari gitu. Ya itu pas gue mentoknya, gue dia bilang
Asli gue setakut-takutnya gue takut, kayaknya itu dah. Gue sumpah takut banget. Iya. Pas posisi gue keluar buka pintu cetir, pem, pas banget di depan muka gue, gila lu. Tapi bagusnya dia membelakangi Bang Lukas. Iya, posisinya ngadepnya belakang. Cuman kan yang bikin gue merinding, iya rambutnya panjang, bajunya plek banget yang dipakai dia gitu. Maksudnya Yang ada di iya di etalase etalase. itu ya. Gokil. Kemungkinan gini, kalau gua nggak lihat gaun itu loh, maksudnya ditongol apa? Saya punya gaunnya gitu. Iya. Mungkin kalau nggak gitu, gue kayaknya bisa berandai-andai. Kayaknya bukan ini nih. Iya. Kayaknya bukan itu deh. Gitu. Ini pas apa ya? Yang tadi gue cerita Kang Daan langsung nunjukin ke etalase. Pas dibuka etalasenya, tep, gue kaget. Iya, ini gaunnya. Gue bilang, anjir kagak lu. Iya, tapi sosok itu sama sekali Bang Lukas belum melihat jarak deket nih. Wajahnya seperti apa? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau mau di apa ya, wajahnya seperti apa, gini, jarak pun pada saat yang pertama kali gue ngeliat itu tuh, Iya. ya gue nggak tahu banget raut mukanya seperti apa. Ya, mungkin karena ketiban cahaya itu ya di ujung tiang ya. Soalnya yang gue tahu ini cewek udah, Iya, itu doang, nggak mungkin cowok pakai kebaya gitu aja deh. Iya. Iya, posisi kayak gitu aja udah. Gokil, bagus sih. Mukanya nggak nampakin ke Bang Lukas nih. Iya. Dan dari atau korban lah ya yang memakai gaun ini imbasnya berdampak Iya, jadi kurang sadar diri nih. Iya, hilang kesadarannya. Dan gue tanya sama Kang Daannya, keadaannya gimana? Ya itu tadi, dia pokoknya udah hilang kesadaran, tapi ya sehat walafiat, itu cuman hilang kesadarannya aja. Dan sesuai dengan janjinya si sosok yang ada di gaun pengantin itu, berimbasnya bakal ke anak ini. Berimbasnya karena dan itu benar kejadian. Ya? Bener kejadian. Dan ini loh, oh iya Bang, gue agak lupa. Jadi Kang Daan kenapa nggak disewakan lagi gaun tersebut? Ya. Pertama kasus itu. Ya. Kedua, yang jadi setelah si yang cewek ini gagal nikah ini, banyak yang datang ke tempatnya dia buat apa ya? Kayak kenikahan terus minta dibikinin baju gitu loh. Tapi pada maunya pakai baju yang itu, Bang. Gua agak lupa nih. Pada minatnya malah gaun yang itu ya? Iya. Nah, akhirnya ya udah dong. Jadi kalau kata Kang Daan, dengan kejadian ini gua tuh dapat rezeki gitu lah. Gua dapat rezeki alhamdulillah, tapi ya lagi-lagi imbasnya itu setelah memakai baju ini. Pertama gini loh, Bang. Kalau orang yang memakai gaun ini tuh dilihat sama orang lain tuh cantik banget. Iya. Cantik banget. Kayaknya tuh pede banget kalau kata Kang Daan. Tapi setelah memakai gaun itu, rumah tangganya berantakan, Bang. Ada aja dampaknya. Ada aja dampaknya. Nah, kenapa dan iya gue baru ingat kenapa ini gaun nggak disewakan lagi, karena yaitu tadi orang yang memakai gaun ini setelah menikah rumah tangganya berantakan. Dan nggak 1 sampai 2 orang, udah beberapa orang yang nyewa. Akhirnya Kang Daan pergi ke orang pintar, kata orang pintar, ini baju jangan disewain lagi. Oh, iya. Nah, kenapa di lemari kacain dan dipakein bunga kantil itu menurut orang pintar yang Kang Daan temuin gitu loh. Iya. Yang orang yang ngerti lah, Bang, istilahnya Iya. orang yang ngerti. Ya makanya sama Kang Daan setiap malam apa tuh dikalungin bunga kantil gitu. Iya. Ya pokoknya catatannya ini gaun jangan disewain lagi. Saya pesennya gitu doang. Nah, kalau kata orang pintar gitu. Oh, Iya. akhirnya sampai sekarang udah nggak disewain lagi. Udah nggak disewain lagi. Cuman ada di rumahnya, di dalam rumahnya dia dan di lemari kaca indah itu. Iya. Sebenarnya bukan keinginan Kang Daan sendiri Bang Iya. ini ya. Ya kan emang itu baju koleksi punya dia Iya, gitu. iya. Secara kebetulan atau secara tidak sengaja ya nggak tahu juga, Allahu alam. Iya. Semua bisa terjadi. Dan kejadian ini di 2014 ya Bang? Iya, benar 2004. Di daerah Subang. Subang. Gokil nih cerita dari Bang Lukas ini. Bang Lukas sekali lagi terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bang. Udah menyempatkan waktu buat berbagi kisah atau pengalaman Iya. mistisnya lah. Atau Bang Lukas lagi ada job desk nih di daerah Subang itu ya. Iya, benar. Nah ya Bang Lukas, jadi Bang Lukas bisa kenalan lagi nih ke Sobat Dimensi kalau Bang Lukas ini seorang penulis ya. Penulis horor nih Bang ya? Iya. Atau ada
yang lain nih selain horor? Ada sih, gue coba lagi bikin novel. Ada sih yang di sekarang gue lagi ada proyekan bikin novel horor bakal gue bukuin juga. Iya. Sama nantinya bakal gue akan ngangkat kisah nyata tentang TKW yang ada di negara seberang. Oh gitu. Ini ceritanya gokil sih bang, asli. Dari TKW seberang lah ya. Iya, asli. Kalau lo nanti bakal nanti bakal gue bukuin, lo baca. Iya. Jago Pasti kalau nanti lo gua kan beli. jago kalau lo nggak bakal nangis. Pasti lo nangis. Dan nanti langsung dikepoin kemana tuh bang? Tadi Facebook ya bang? Oh iya, kalau lo mau kepoin cerita-cerita gua, cerita horor gua, lo langsung klik aja Facebooknya Lukas Priyatno. Lukas Priyatno. Dan juga Bang Lukas ini punya channel YouTube ya? Oh iya, gua ada channel wah, YouTube juga. Kalau lo mau coba mau dengerin cerita-cerita dari gua, lo coba klik aja Lukas Priyatno channel. Lukas Priyatno channelnya. Nah, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi nanti buat kalian langsung aja kepoin dan langsung mampir ke channel YouTube-nya Bang Lukas atau ke Facebook-nya nih. Sekali lagi udah berakhir nih kisah yang benar-benar dialamin Bang Lukas pada tahun 2014 waktu lagi ada pekerjaan di Subang nih. Dan ternyata Bang Lukas dapat cerita nih ya dari fenomena mistis gaun pengantin ini. Sekali lagi makasih banyak Bang Lukas. Sama-sama, Sukses Mas. terus buat karirnya Bang Lukas nih. Amin. Nah, sekian nih. Jadi buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Lukas dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Nggak ada yang skip. Dan gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Gue dan Bang Lukas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukas, makasih banyak. Sama-sama, Aris.